Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah langsung dari Allah. Aqimus shalah, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala melewati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah ibadah lain itu dengan perantara malaikat Jibril, tapi kalau salat ini spesial langsung dari Allah Subhanahu wa taala perintahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah dalam Al-Qur'an, aqimus shalah, kerjakan salat. Kalau ikam merasa hambaku, ujar Allah Ta'ala, kerjakan salat. Nang kayak apakah ikam? Ayu ja, ulun satay hafal Fatihahannya, ayu ja. Allahu Akbar. Apa namanya, habis takbiratul ihram, doa iftitah kada hafal, Allahu Akbaru kabira walhamdulillah, kepanjangan kada hafal. Fatihah aja kada apa. Surah ulun satay kada hafal, hafal anak. Tahu bangka sudah kada hafal gitu. Misalnya Fatihah aja salah, ayo juga kada apa-apa. Baca aja Fatihah tuh. Kemudian ruku kada hafal juga bacanya satay aja gerakannya barang. Nang panang pian hafal subhanallah aja ulun hafal satay. Pakai subhanallah itu tasbihnya. Tidak sami Allah min hamidah, Allahu Akbar, ruku kada hafal lagi ulun tasbih lain kecuali subhanallah aja satay. Pakai subhanallah tuh. Duduk antara dua sujud, kemudian pengarahnya sujud kembali, berdiri kembali, Fatihah pulang misalnya, kada apa-apa. Tapi apa namanya, semakin hari tambah belajar sehingga dapat sempurna. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, kerjakan salat ikam itu. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila ikam hendak melaksanakan salat, ujar Allah Subhanahu wa taala, maka dengan salat itulah ikam kau mengingat aku. Fadhkurullaha 'ala qiyaman, berdiri. Sembahyang berdiri, amun kada kawa qu'udan, berduduk sembahyang, bila kada kawa berduduk, 'ala junubikum, berbaring. Jadi kada ada kisah atau salat itu tamat tuh kada ada. Kecuali disolatkan nah nyar tamat. Jadi aqimus shalah, ujar Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakat, dan bayarlah zakat. Bila ikam berniaga, bila ikam berdagang, bayari zakatnya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan sesuatu yang ikam kerjakan, engkau kerjakan kebaikan yang mengatasnamakan dirimu, tajiduhu indallah, nanti ikam dapati semuanya itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatmu, zakatmu, apapun kebaikan yang engkau lakukan, nanti engkau akan melihat hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa kebaikan yang engkau kerjakan, maka engkau akan melihat hasilnya. Apa kejahatan yang engkau kerjakan, itu pun engkau akan lihat hasilnya. Nah, salah satunya adalah salat. Ini perintah Allah yang spesial dibandingkan perintah-perintah yang lain. Bahkan salat ini, kata Nabi Muhammad SAW, al-farqu bainal mu'min wa bainal kafiri as-salah. Maaf, perbedaan antara orang muslim lawan non-muslim itu di dalam salat. Bila mengetahui orang tuh Islam apa kada, bilanya salat berarti Islam tuh. Ini Islam aja tapi kita sembahyang kada salat, apa bedanya? Lawan non muslim. Jadi jangan sampai kita ini apa namanya Islam KTP, kemudian jangan sampai kita ini berlagak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pang dulu nang ianya. Kita ini menyadari bahwa kita ini hanya hambanya Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita semuanya itu hanya pemberian dan titipan saja.
Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil, kenapa? Karena memang ampunnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin ambil sebentar saja. Begitu banyak konglomerat-konglomerat yang hidupnya puluhan tahun, dia menikmati daripada harta kekayaannya, bahkan jabatannya. Tapi ketika dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Blang habis jabatan, blang habis hartanya. Mampulah. Kada mampu sama sekali. Kenapa? Karena kita ini hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai perintah Allah Subhanahu wa taala yang namanya sholat ini kita remehkan adanya. Jangan. Apapun kesibukan kita, apapun kesulitan kita, apapun bagaimana sakitnya kita, tetap sholat. Ulun nusatnya terbaring di rumah sakit, sholat. Ulun nusatnya dalam keadaan sedih, apalagi sedih, sholat. Maka dengan sholat itulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kebahagiaan. Ulun nusatnya rezeki ulun surut benar, sholat. Sholat 5 waktu, tambahi pian sholat duha. Ulun kada hafal lagi nusatnya Fatihah aja. Ayu aja Fatihah itu aja, apa juga. Ulun nusatnya sholat subuh. Sholat subuh kada kawa di jam 4, kada kawa nusatnya nak kawanya jam berapa? Ulun kawanya jam 9 pagi. Ayo aja. Kada apa juga sholat di jam 9 pagi. Campur situ langsung lawan duha. Usolli fardhu subha. Kalau baca subuh lawan duha. Ada apa aja situ. Yang penting sholat. Kenapa? Karena sholat ini kata Nabi Muhammad SAW adalah titik ukur, tolak ukur diterimanya dan tidak diterimanya amal yang lain. Bahkan sholat ini adalah amalan yang pertama kali dipandang oleh Allah. Amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat dalam diri seseorang. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ujar Nabi. Perkara yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seorang hamba itu adalah salat. Fa idza wujidat tamatan qubilat minhu wasairu amalihi aw kama qala. Wa idza wujidat naqisatan ruddat minhu wasairu amalihi aw kama qala Nabi. Kalau salatnya tadi itu bagus, dikerjakannya dengan baik, maka insya Allah amal-amal yang lain pun akan mengikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salat tidak salat, biar pian umrah atau 19 kali. Umrah 19 kali enak kayak apa pian? Haji misalnya 3 kali, 2-3 kali haji. Kemudian menyumbang ke sana ke sini dengan hartanya misalnya. Maka kalau sholatnya tidak, maka tidak akan diterima. Jadi titik ukurnya adalah sholat. Makanya kita nih bagaimanapun keadaan kita sholat. Ya tadi subuh tadi walaupun jam 9 sholat. Juhur lun sampai kena kawal tes waktu aja per asar sholat. Asarnya atau keparak maghrib aja sholat. Maghribnya jangan jopang maghribnya. Terlalu benar sampai maghrib sampai tak isya. Apa digawe? Maghrib sholat. Isya anu sete rami melihat main bola nobar. Nonton bareng. Alhamdulillah menang sete 2-0. Lawan Arab Saudi. Telandar sholat isya usate tak jam 12 malam aja sholat. Yang penting sholat. Kayak apakah sholat? Kenapa? Karena dengan sholat ini itu menunjukkan bahwa kita ini tidak sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki sifat sombong kepada Allah, siapa kita? Muhamu ujar Allah taala. Apa yang kau nikmati di alam dunia itu semua aku yang berikan. Terus kamu ingin sombong kepadaku, ujar Allah Ta'ala. Tes, diselentek Allah Ta'ala telinganya.
garing, meniga bulan garing habis harta, gesan obat aja. Kenapa? Sombong lawan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi? Maksum. Nabi ini dipelihara, bahkan Nabi Muhammad SAW dijamin oleh Allah Ta'ala masuk dalam surga. Tapi lihat bagaimana salatnya Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan kepada kita umatnya. Ayo salat bagaimanapun. Waktu sakit Nabi Muhammad, bahkan waktu lapar, tetap salat. Waktu sakit bahkan dipapah oleh Sayyidina Umar, dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tetap salat ketika itu. Lapar Nabi Muhammad. Bahkan perut beliau diikat dengan kain, yang mana kain itu disumpal dengan batu di dalamnya. Saking laparnya. Namun kita parut kenal semua nol, lihat nah. Kada tenang kempesnya. Tetaplah Nabi sholat dalam keadaan lapar. Ini menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa salat itu nomor satu. Apapun keadaanmu, walaupun engkau dalam kondisi lapar, walaupun engkau dalam kondisi tidak ada rezeki untukmu hari ini, tapi masih banyak rezeki yang lain Allah berikan kepadamu. Tidak hanya uang semata rezeki itu. Engkau diberikan sehat, engkau bisa jalan, itu pun adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita untuk menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ujar Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Gerak-geriknya yang benar. Kemudian bacaannya ayo belajar. Makanya kita nih alhamdulillah kita ini belajar. Jadi tidak ada ruginya. Dan ini ikhtiar kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Mudah-mudahan usaha kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak termasuk hamba nang sombong kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam kitab Kasyifatus Sajaa atau Safinatun Najah, Bismillahirrahmanirrahim, a'dzarus salati isnan. Di sini dikatakan uzur salat itu ada dua. Uzur salat artinya salat itu dimaafkan hingga keluar daripada waktunya, itu ada dua perkara. Tapi kalau dari selain dua perkara ini, maka tidak ada maaf. Tapi wajiblah terus sholat, wajib sholat. Tapi tidak dianggap ujur. Apa itu ujur? Yang pertama, an-naumu, taguringan. Misal lah, zuhur jam 11.30. Jam 11.20 tertidur. Belum masuk lagi zuhur tertidur. Bebaya bangun jam 4. Alhamdulillah. Bebaya bangun jam 4. Tak asar sudah. Nah, itu dianggap uzur. Kenapa? Karena tertidur. Tertidur, waktunya sudah melampaui. Maka dianggap uzur, artinya tidak ada dosa di sana. Jelas. Beda misalnya zuhur jam 11.30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar aja telinga ini orang ajar. Mendengar aja. Pas guring mulna, guring. Pas jam 4 hanya bangun, berdosalah, berdosa. Kenapa? Dianggap melambat-lambatkan sholat. Jelas. Ulun nusutnya teguringan jam 11.15 teguringan. Habis itu terbangun jam 2. Belumpang lagi asar. Kasih gawi. Juhur. Jangan lagi pian kena sampai asar. Misalnya kena. Maka berdosa. Bukannya kada berdosa. Berdosa. Kita akui aja yang dosa itu dosa. Yang tidak dosa itu tidak dosa. Bila yang berdosa lah kasih. Digawi. Jangan sampai kita lalai
lalaikan. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk hamba yang sombong. Bila kita ini termasuk hamba yang sombong, takutnya disentil sama Allah Subhanahu wa taala sehingga habis semuanya. Allah tarik titipan-titipan yang ada kepada kita, kepada keluarga kita. Itu yang pertama, an-naum, tertidur. Teguringan. Kemudian yang kedua, jelaslah tidurlah teguringan. Kemudian yang kedua, an-nisyanu, lupa. Kayak apa nggak bisa sampai lupa nih? Kayak apa sampai lupa lawan sembahyang. Cuman ini gambarannya memang lupa. Kada ingat sama sekali. Atau nangka ini bisa juga. Kada ingat lawan hari. Kada ingat lawan hari. Pas mati lampu. Kadeda didengar ajan juhur nih kadeda. Habis itu pindah banyak orang keluaran apa ngarannya lalu lalang di hadapannya. Kenapa pindah banyak orang mau baju gamis, baju koko, baju kopiah. Sekalinya hari Jumat, la ilaha illallah. Kada ingat loh hari. Saking dunia aja terus dikejar, la ilaha illallah. Sampai kedingat lawan hari, lampunya mati, pas kadida ajan, kadida orang apa ngarannya yang mengingatkan. Pas sadarnya, pas setelah orang orang keluar dari masjid sudah selesai daripada sholat Jumat. Astagfirullahaladzim. Hari Jumat sekalinya. Hari Jumat sekalinya. Maka itu dianggap seperti uzur daripada sholat. Artinya dia tidak berdosa. Aku pura-pura lupa gini aja. Oh, itu kalau bisa pura-pura lupa. Pura-pura lupa maka berdosa. Itu termasuk daripada uzur sholat. Di dalam kitab yang lain ada juga yang memadahkan termasuk ujur daripada sholat adalah seperti kita berniat jamak takhir. Misal kita ini insya Allah ada rencana bila bulan Sya'ban itu ada ziarah ngarannya. Kita nih ada ziarah dari Sampit sampai ke ujung Pandaran selesainya. Misal di perjalanan ini zuhur dan tidak memungkinkan untuk berhenti untuk sholat. Misalnya, maka kita berniat dalam hati tadi, ya Allah, aku akan menggabung sholat zuhur ini ke sholat asar, yang nanti dikerjakan di waktu asar. Kan ini artinya mengeluarkan sholat zuhur ini dari waktunya kita pindah ke asar, padahal kita ini sadar jadi waktu zuhur ini. Tapi karena kita ini dalam perjalanan, kemudian kita berniat untuk menjamak takhirnya di sholat asar, maka ini sholat zuhur tadi ini dianggap ujur sholat. Artinya tidak berdosa. Jelas? Tidak berdosa. Dan ini hanya berlaku, ujur sholat di jamak tadi ini berlaku di jamak takhir. Artinya sholat zuhur, yang kita berada di dalam waktu sholat zuhur, kita tarik ke asar, padahal sadar aja gini nih, kada guring kada, kemudian lupa kada sholat zuhurnya, tapi kita kerjakan di waktu asar. Maka ini termasuk ujur sholat ngarannya. Berdosalah kada berdosa. Kenapa? Karena dianggap uzur syar'i ngarannya, uzur agama ngarannya. Nah, jadi di waktu asar itulah nanti kita gabung sholatnya. Nah, mudah-mudahan nanti di bulan Sya'ban kawa beratan kekawanan ikut berziarah. Nah, kita berziarah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian cukup lah. Oh, cukup sudah lah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah, amin ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada istri, banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, teman, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah taala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wal niyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صغير جميع الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك أن تثبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثواب جزيل وأجر منك عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا، ونسألك اللهم أن تجعلها من هدية تصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، وعلى آل كل وصحابه القرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الفاسدين والسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أولياء والشهداء والصالحين آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا المنتسبين إلينا، وخصوصا الأرواح أرجو سويطة وست حليسة بنت سميجان وأمت سريدي وزبيدي، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، اللهم إن كانوا محسنين فاسب بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم تقبل الله منكم